Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru bisa bertemu ya. Gimana? Apa kabar? Aman? Alhamdulillah aman, Pak. Enggak, ini Alhamdulillah. semuanya deh kerja kan? Ada yang nggak kerja nggak? Maksudnya ada kan yang ngambil kelas karyawan tapi nggak bekerja gitu. Atau semuanya emang bekerja? Saya belum, Pak. Iya, jadi nggak ada beberapa yang malah kemarin konversi dari kelas biasa ke kelas reguler karena apa kelas apa biasa ke kelas karyawan biar biar katanya kalau kelas karyawan lebih enak jadi siang-siangnya bisa ngapain dulu gitu itu juga ada jadi ya karena persibnya jam berapa persib jam 7 bisa lahnya kuliah dulu sebentarnya Bisa, ada Pak. ayah senang nonton persib jadi Kang Fajar Kang Fajar ayah tuh mana Kang Fajar oh ayah kaja Fajar Alam Rahmat Sidik dari mukanya sih gak bobotoh sih emang Garis kerasan apa, Pak? garis keras kumaha Kang Fajar sebenarnya kalau saya waktu kalau waktu ngajar pool kalau dulu mah ngajar itu bisa sampai malam ya jadi maksudnya bukan hanya kelas karyawan yang sampai malam reguler juga bisa sampai malam jadi si sekretariat teh buka dari dari pagi sampai siang terus dari siang itu Mbak Hani sama Mbak Santi. Nah, siang itu Mas Robi. Jadi Mas Robi bagian sore, masuk sore jam 2 sampai jam 10 malam atau jam 9 malam, saya lupa sekitar jam segitu. Jadi kalau misalkan pas waktu kuliah Persib, nyala menteri libur, nobar di kampus gitu. Zaman dulu. Tapi sekarang mah kan karena sedikit ya, juga cuman 12 kelasan ya, 11 atau 12, jadi nggak terlalu sampai malam. Kalau dulu mah angkatan saya sama angkatan setelah saya itu rata-rata di 15 atau 17 kelas gitu. Angkatan saya itu 17 kelas sampai 17K. Isi regulernya IF1 sampai IF15 karyawan itu 2, 16, 17. Zaman saya mah. Nah, terus di bawah saya ada 15, terus 14 gitu ya. Terus naik lagi 15 gitu aja terus. Nah kalau sekarang cuman 11, 12, jadi nggak terlalu sampai sore. Gitu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai masih pengenalan ya, pengenalan ARPR. Saya akan share. Oke. Oke, kita akan share. Oke, jadi ini pengenalan AR dan PR ya. Nah, nah ini definisi dulu. Jadi kita mulai ya. Kita mulai buka kelasnya dari definisi augmented reality. Jadi menurut Brian tahun 2012 augmented reality atau AR adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual dibuat oleh komputer sehingga batas di antara keduanya menjadi sangat tipis. Jadi bukan nggak ada batas tapi ada tapi tipis. Sistem ini lebih dekat kepada lingkungan nyata, karena itu reality lebih diutamakan daripada sistem ini. Ya, nah terus kemudian Ronald T. Azuma ini tahun 97 mendefinisikan augmented reality sebagai penggabungan benda-benda nyata dan maya di lingkungan nyata berjalan secara interaktif dalam waktu nyata. Terdapat integrasi antara benda dalam 3 dimensi, yaitu benda maya, terintegrasi dalam dunia nyata. Jadi dari dua definisi ini kita bisa simpulkan bahwa augmented reality itu menggabungkan dunia nyata atau membawa objek-objek virtual dari dunia maya ke dalam dunia nyata. Ya, jadi yang disebut dengan augmented reality semangatnya adalah ya tadi ada sesuatu hal yang tidak bisa kita munculkan di dunia nyata. Nah, oke, kita munculkan di dunia
maya, tetapi nanti digabungkan dengan dunia nyata. Contoh misalkan seperti ini. Kita tidak mungkin berfoto dengan dinosaurus gitu ya, karena dinosaurus itu sudah punah. Akan tetapi dengan AR kita bisa menghadirkan dino itu ke dalam dunia nyata, ke dalam lingkungan nyata. Ya, jadi itulah yang disebut dengan kita mengambil objek atau benda dari dunia maya terus kemudian dimasukkan ke dalam dunia nyata. Itu adalah definisi AR. Nah, terus ada yang disebut dengan taksonomi augmented reality ya. Dalam sistem augmented reality tembus pandang. Nah, ada 7 kelas. Jadi dalam augmented reality dulu ya, kita nggak ngomong virtual reality dulu. Nah, ini ada 7 kelas. Kelas yang pertama adalah contact lens, yang kedua adalah helmet, yang ketiga adalah head-up display atau HUD, ya, terus kemudian ada headset atau smart glasses, terus kemudian integrated indoor outdoor, terus add-on display and system for conventional sun and subtly glass indoor outdoor, terus projection, nah terus ini spesialis and other. Contohnya ada health monitor, weapon, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah 7 kelas yang dikategorikan sebagai augmented reality. Nah, kalau misalkan kita lihat gambarnya, mungkin nggak kelihatan ya. Kita akan coba, kalau saya perbesar dulu gambarnya. Oke, kita perbesar. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa augmented reality, nah ini kehalangan. Kita jadi desain ya nggak ada. Nah, gini aja nih. Nah, kita pindahkan gambarnya biar gede. Ya, nah dalam augmented reality ini ada augmented reality system. Jadi dikategorikan menjadi 2. Yang pertama ada wearable device, ya, berarti device-nya akan digunakan oleh manusia. Terus kemudian ada non-wearable device. Yang non-wearable device ini bentuknya seperti apa? Ya, ini seperti contohnya adalah mobile device. Itu non-wearable masuknya karena apa? Mobile device kan cuma dipegang kayak gini doang. Jadi ini tidak termasuk sebagai wearable. Wearable itu yang digunakan ke dalam anggota tubuh kita kan gitu ya. Nah, terus ada stationary device. Nah, ini bisa proyektor ya, TV, PC dan lain sebagainya. Ada juga head-up display. Nah, ini berhubungan dengan factory install sama retrofit ya. Nah, ini adalah non-wearable device. Kalau yang wearable device itu kategorinya ada helmet, terus kemudian contact lens, terus kemudian ada headset. Ya, nah di headset ini dia ada beda 2 jenis, ada yang dia sebagai add-on, ada yang terintegrasi ya. Nah, ini penggunaannya ini bisa konsumer, bisa komersial. Ya, ininya bisa indoor, bisa outdoor ya dan seterusnya. Nah, kalau yang add-on ini bisa sama, bisa customer, bisa komersial, terus bisa digunakan indoor, bisa juga digunakan outdoor. Terus kemudian helmet, nah kalau helmet itu tidak ada add-on dan integration. Helmet ini kategorinya semuanya integrated ya. Jadi ini ada consumer, komersial, ini juga sama. Indoor, outdoor, tapi kalau untuk consumer itu hanya outdoor saja. Kayak gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk indoor. Kayak gitu. Jadi ini adalah klasifikasi augmented reality berdasar taksonominya, berdasarkan si alatnya. Ada yang dia digunakan di wearable device, ada juga yang di non-wearable device. Oke, kita akan bahas satu-satu, ya. Nah, ini ada khusus, jadi maksudnya taksonomi augmented reality ini berdasarkan dari ada yang dia sebagai sensing ya. Jadi dia butuh sensing. Ini dari atas ya, dari atas dulu. Misalkan dari desain. Nah, desainnya ada yang tethered, ada self-contained, ada smartphone viewer.
Nah, terus kemudian ada kompaktor. Kompaktornya itu ada spectacle, visor, Google, helmet, sama headset. Nah, kelasnya ada yang monokular, ada yang binokular. Nah, sedangkan sensingnya dia ada motion, spatial depth, geoposition. Ya, sama saja ini semuanya. Nah, terus ada juga ya. Nah, ini augmented reality non-wearable. Tadi kan non-wearable, ada satu lagi di sini adalah yang projected ya. Kalau projected, kalian bisa simpan di dalam Surface ya. Misalkan Magic Touch keyboard, misalkan di vertical widescreen ya, di widescreen atau di retro reflective atau cast AR seperti itu ya. Nah, ini ada yang ininya apa? Yang diperlukan di bawahnya. Kalau yang tadi ya, misalkan di tablet itu dia bisa mendeteksi motion, spatial depth sama geoposition. Kalau di smartphone ya itu motion sama geoposition saja, spatial depth itu enggak. Tapi beberapa kamera smartphone sekarang sudah bisa untuk yang deep kamera, makanya itu akan bisa digunakan untuk smart spatial depth. Ya, nah ini sensingnya itu ada poise, motion sensor, sama controller. Nah, kalau yang dia projected, ya projected ini dia tipenya surface, ya tipenya surface. Terus ini di sini ada motion sama spatial depth seperti itu. Nah, terus untuk interaksinya bisa menggunakan gestur. Nah, kalau vesicular widescreen, ini motion dia bisa spatial depth juga, terus bisa tahu geoposition juga, tapi sensingnya dia dia hanya menggunakan si poise. Terus kemudian ada motion, terus spatial depth, terus ini motion sensor controller. Nah, mungkin kalian belum kebayang ini tuh kayak gimana untuk augmented reality. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ya. Nah, ini contohnya augmented reality berbasis PC. Jadi kalau misalkan PC melihat ya, PC itu melihat, ini menurut Dr. Joseph ya, ini augmented reality itu ada di ya ini mobile device atau smartphone. Terus kemudian si smartphone dia akan melakukan ya ini kamera, dia akan membaca ya, membaca kamera. Kamera akan membaca, terus kemudian dia akan men-tracking apa? Nah, tracking apa? Tracking location, orientasi, dan lain sebagainya. Terus kemudian dia akan merender objek 3 dimensi. Terus kemudian nanti akan ditampilkan melalui layar telepon. Seperti ini. Itu yang berdasarkan berbasis visi. Nah, ada juga kontak lens ya. Nah, ini kontak lens merupakan jenis augmented reality, tapi masih dalam pengembangan. Sekarang belum dijual secara komersial, tapi ini sudah ada. Seperti itu. Nah, terus ini adalah alat augmented reality untuk helmet ya. Jadi, si helm ini digunakan untuk salah satu wearable device ya, wearable device untuk memanfaatkan teknologi augmented reality. Nah, terus kemudian ada head-up display. Head-up retrofit biasanya menggunakan perangkat berbiaya rendah yang terhubung ke konektor sistem diagnostik onboard atau ODB2, mobile dan atau terhubung melalui Bluetooth ke smartphone. Perangkat tersebut duduk di dashboard dan memproyeksikan kecepatan kendaraan, kecepatan mesin, suhu air, tegangan baterai, konsumsi bahan bakar seketika, konsumsi bahan bakar rata-rata, mengukuran jarak tempuh, pengingat SIP jika diperlukan, dan kondisi peringatan lain yang memproyeksikan ke dalam permukaan kaca depan. Jadi ini yang disebut dengan head-up display. Jadi ini ada di mana? Ada di dashboardnya mobil. Ya, nah ini berupa informasi-informasi terkait apa? Terkait kendaraan mobil, terkait apa ya? Status dari si mobilnya. Entah itu dari kecepatan, jumlah bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, terus ini jenis augmented reality lain adalah dengan menggunakan smart glasses ya. Jadi ini adalah kacamata berbasis augmented reality. Kalau misalkan kalian ingat filmnya Conan, ya, terus kemudian si Conan itu bisa menggunakan kacamatanya untuk berbagai fungsi, yaitu adalah smart glasses berbasis augmented reality. Kayak gitu. Nah, itu dia jadi target, jadi sasaran, jadi apapun. Nah, ada juga sekarang yang projection augmented reality. Jadi, penggunaan proyeksi cahaya khusus dapat dilihat melalui beberapa jenis.
Penampil telah dikerjakan sejak awal 2010-an. Diiklankan sebagai holo sesuatu dengan implikasi bahwa ada beberapa bentuk atau jenis hologram dan terinspirasi oleh gambar terkenal di film Star Wars asli. Ya, dengan hologram Putri Leila yang diproseskan oleh R2D2. Seperti itu ya. Nah, mungkin kalau misalkan saya bilang ngomong gini, mungkin nggak akan bisa terbayang ya. Saya akan coba misalkan kita akan lihat nah, saya punya video, nanti saya cari dulu. Oke. Bentar ini short. Bentar ya, kita cari dulu. Twitter restoran. Oke. Terus saya akan cari lagi. Sambil nyari video, Pak, boleh saya nanya kah? Boleh. Kalau hologram itu termasuk AR VR bukan ya? Beda. Kalau hologram teknologinya itu bukan termasuk AR sama VR. Kalau hologram yaitu dia tersendiri kayak gitu. Dan hologram itu dia ada yang tipenya eh, macam-macam ya displaynya. Mungkin dia ada yang menggunakan 5 dan lain sebagainya. Jadi hologram itu bukan termasuk augmented reality ya. Ya gitu. Oke. Ya, sebentar ya. Oke, satu dulu. Nah, saya akan sharing. Stop dulu yang ini. Terus saya akan sharing yang Chrome. Set. Oke. Abaikan DD Inunnya. Oke ya. Nah, coba. Restaurants allows customers to visualize the dish. They are about to Musiknya ada? Suaranya ada? Ada, Ada, Pak. Pak. Suaranya ada. order and the size of the portion. They take the 3D pictures of the food and then use 3D projection of that. Creates photorealistic images of the dishes. In the ever-evolving world of the fine dining experience, restaurants are constantly searching for innovative ways to up the ante. One startup hoping to reshape how we view menus and make dining choices is London-based HoloLamp. Their lamp also comes with a 3D avatar that interacts with patrons. They can place orders at the table and their lamp sends the information to the kitchen. The menu is highly interactive. The guests use the menu from all perspectives. The system detects the presence of the user. Nah, gimana?
Jadi zaman sekarang itu tidak perlu lagi kita About to order membuat the food menu and ya. then use Jadi seperti ini. Jadi ini tuh memang HoloLens ya. Jadi ini untuk menciptakan tadi hologram ya. Nah, kalau yang ini itu beda kasusnya dengan hologram biasa karena ini dia akan basisnya adalah menampilkan menu dari dunia virtual ke dalam yang dunia nyata. Hanya saja bedanya adalah dia harus memiliki yang namanya proyektor di sini. Ya, nah bisa nggak proyektornya kalau ini kan proyektornya khusus ya, HoloLens namanya. Nah, ada juga yang dia menggunakan biasa ya, projection mapping biasa. Contohnya misalkan ini saya buka lagi. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Nah, ini juga basisnya adalah augmented reality ya. Jadi meningkatkan interaksi. Ya, jadi ini kenapa yang disebut bahwa kalau misalkan dia projection, ya, kalau dia projection, nih, saya buka lagi yang di sini, yang tadi klasifikasinya, ya, nih. Kalau dia tipenya adalah, bentar, nah, kalau dia tipenya adalah ini, ya, projection, nah ini projection, saya perbesar terus. Nah, ya, projected ini dia bisa berupa surface, terus kemudian perikular, terus kemudian retrospektif. Nah, di sini ya, di sini dia bisa mengenalnya apa sebagai alat interaksinya. Bisa berupa gestur, bisa berupa voice, bisa juga motion sensor. Nah, yang tadi, yang contoh dua video tadi yang saya tunjukkan, itu dua-duanya menggunakan motion sensor. Yang pertama dia mendeteksi, ya sama saja sih mendeteksinya tangan. Yang satu untuk memilih menu, yang satu untuk memilih objek yang ada di situ, entah itu matahari, rumah, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, terus metode yang lain, ya, itu head-up display, nah, proyeksi augmented reality, ada juga augmented reality spasial. Nah, augmented reality khusus dalam cabang augmented reality berdasarkan proyektor yang memberikan pengalaman augmented reality tanpa kacamata dan handsfree. Ini mengeksploitasi cara mata kita melihat objek tiga dimensi untuk memungkinkan Anda merasakan pengalaman 3D augmented reality spasial. Nah, augmented reality spasial memungkinkan gambar bergerak di permukaan apapun dengan memetakan ke permukaan, melacak pengguna, dan kemudian memproyeksikan gambar yang dilengkungkan sehingga dari sudut pandang pengguna itulah yang mereka harapkan untuk dilihat sebagai efek tiga dimensi. Ya, jadi itu yang disebut dengan augmented reality spasial. Saya bisa tunjukkan salah satu contohnya, ya. Nah, ini contohnya sebentar. Nah, ini contohnya adalah augmented reality spasial. Nah, ini kalau kalian kenal, ini yang namanya sandbox augmented reality ya. Nah, apa itu sandbox augmented reality? Nah, ini adalah media simulasi untuk menggambarkan bentuk topografi permukaan bumi. Seperti itu ya. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya simpel saja sebenarnya. Di sini ya, di sini kita punya yang namanya deep camera. Deep camera itu kalian boleh menggunakan kayak Kinect dan lain sebagainya. Nah, terus ini berhubungan dengan proyektor. Ya, tentu saja kita butuh CPU sebagai untuk alat pemrosesannya. Nah, saya akan tunjukkan videonya.
Stop sharing, terus kita ganti ke sini lagi. Ini bisa kita lihat ya. Ini adalah contoh augmented reality Sensebook. So this is our augmented reality sandbox. It was developed originally by researchers at UC Davis. We're going to be using it here at UCLA to help students learn about topography. So they can take a topographic map in the classroom, try to recreate the features by manipulating the sand. I can, take one mound, make it into two mounds. I can make it rain over the top of this, and I can see how the water flows down the sides of the hills. Push that material up in here. That water wants to go somewhere else. Now it's going to float it through this channel into our reservoir below. So when the students are out in the field and they don't have a sandbox to recreate what they have on the map, they can recreate it in their head. They can build a mental model and identify where they're at, identify certain features of in the area. Ya, nah itu adalah salah satu jenis augmented reality yang berhubungan dengan menggunakan media tertentu. Nah ini juga salah satu salah satu augmented reality yang digunakan untuk apa? Untuk promosi misalkan ketika kita sebagai alat I'm one half of the artistic duo called Space Philly, which was commissioned to build this interactive projection-mapped shoe pedestal. In this video, I'm going to give a quick kalau misalkan untuk mau si sepatunya dia berubah warna dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan augmented reality. Seperti itu ya. An early seed for the project, 1987 Topographic Terrain Projection Map project, creating a retail. We decided to apply the topographic terrain idea to a shoe platform structure. After committing to this concept, I created a program to generate topographic designs. The program combines the Conrec algorithm I previously mentioned with another algorithm called Metaballs. Metaballs allows you to create blobby, almost fluid-like forms from circles and was a perfect fit for generating the type of As Mr. Nagy assembled and finished the wooden structure, I worked on the interactive visual effects that would be projected onto it. I developed a method for generating ripple effects on vector graphics and added a particle simulation based on Craig Reynolds' 1986 bird flocking algorithm. Next, it was time to projection map the topography. This was achieved by building in some custom mapping functionality to the program that runs the projected visuals. We put pressure sensors under the top layer of the pedestal to detect the presence of a shoe. We used force-sensitive resistors offered by Adafruit connected to an Arduino, which sends data to the computer. The visual effects can then be triggered by lifting a shoe off the platform and putting it back on. And that leaves us with our final product, a projection-mapped topographic terrain that reacts to shoes. Jadi banyak kegunaan dari si projection augmented reality ini. Nah, saya juga waktu S3 itu ngambil salah satu tema penelitian saya adalah projection augmented reality ya. Nah, saya menggabungkan antara kalau yang tadi pertama itu adalah yang pasir, tapi kalau misalkan kita pasir kajiannya sistem informasi geografis, pasir itu sulit dibentuk. Oke lah untuk media simulasi dan lain sebagainya, itu bagus
Ya, tapi kalau misalkan dia untuk menggambarkan peta yang sesungguhnya itu nggak mungkin. Karena apa? Ngebentuk pasir membuat peta dunia asli itu hampir nggak mungkin, hampir mustahil. Oleh sebab itu saya akan gabungkan. Jadi saya membuat petanya dia menggunakan 3D printer ya. Saya menggunakan 3D printer terus membuat topografi dari satu Kabupaten Bandung waktu itu. Nah, terus kemudian si informasi petanya itu diproyeksikan ke objek 3 dimensi tersebut ya gitu. Jadi ya itu augmented reality gitu. Jadi kita bisa menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata seperti itu. Nah, mungkin mana ya punya saya ya. Nanti saya akan coba tunjukkan yang punya saya sebentar. Nah, kalau nggak salah ada di materi ini. Oh, ada. Sebentar. Bukan di KSI, tapi di IS Government kayaknya. IS Government. Nah, oke. Ini riset saya. Jadi kalau misalkan berhubungan dengan augmented reality, ini adalah salah satu riset saya. Ya, nah, jadi penelitian saya yang satu ini adalah membuat suatu peta berbasis augmented reality. Jadi saya itu petanya itu dia tidak menggunakan marker, dia hanya menggunakan plan detection ya. Jadi selama kita mempunyai media datar, entah itu wall, ya, dinding, lantai, entah itu meja dan lain sebagainya, maka nanti si augmented reality-nya akan ditampilkan di situ. Jadi ini mengurangi keterbatasan kan kalau misalkan kalau misalkan kita membuka sistem informasi geografis di laptop atau misalkan di layar ya berarti sistemnya hanya segede layar aja. Tapi kalau misalkan kita dengan sistem yang seperti ini, misalkan kita punya satu ruangan 10 kali 10 meter juga kita bisa tampilkan petanya di ruangan 10 kali 10 meter itu. Jadi artinya apa? Artinya menghilangkan batas batas si layar tersebut. Nah, terus kemudian, ini kan yang tadi ya, augmented reality sandbox. Jadi ini adalah media pasir. Nah, ide saya adalah media pasir ini kita ganti dengan menggunakan 3D printer. Ya, jadi ini ide saya, ini penelitian saya tuh, idenya ini akan kita ganti dengan 3D map model, meskipun sama, kita masih memerlukan projection untuk menampilkan informasi, terus kemudian Kinect untuk mendeteksi deep, ya, ini untuk mendeteksi tinggi rendahnya suatu objek yang ada di dalamnya, terus kemudian komputer untuk ini prosesnya. Jadi prosesnya gampang aja. Jadi saya tuh mengambil data DM itu adalah Digital Elevation Model, itu dari Indonesia Geospasial, kalian itu tersedia, jadi kalau misalkan mau pakai, kalian ada ya. Jadi ini yang hitam ini dataran rendah, terus kemudian yang putih itu, semakin putih itu semakin tinggi datarannya. Nah kemudian saya menggunakan ini tuh sebelum ke Unity itu saya pakai Blender, jadi saya buat Blender seperti ini. Jadi ini hasil konversi ya, hasil konversi peta ya, hasil konversi peta yang ini adalah peta Kabupaten Bandung. Terus karena ini petanya gede, ini tuh sekitar 1 meter sampai 1,5 meter lah kalau nggak salah. Nah, terus karena ini gede, terus kemudian palet si 3D printernya itu sedikit, ya cuma 50 kali 50 cm, ya akhirnya saya buat seperti ini. Jadi seperti puzzle ya, ini si ininya saya tambahin nih,
Ini jadi yang sebelah sini ada bolongnya, yang ini ada moncongnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan disatuin, nanti bakal nyatu kayak puzzle kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah software slicer. Slicer ini digunakan untuk proses dalam membuat si petanya kayak gitu ya, untuk proses ngeprintnya. Nah, si slicer ini dia otomatis sih sebetulnya ada bawaan yang dari si ininya si 3D printernya, ada juga kita bisa download dari manapun sih sebetulnya si slicernya. Nah, ini untuk mencetak semua peta ini, saya butuh filamen sebanyak sekitar 7 roll, ya, sekitar 7 roll. Terus kemudian waktu yang diperlukan untuk mencetak ini itu 2 minggu full. Jadi 2 minggu itu saya misalkan pagi-pagi start, terus kemudian nanti malam selesai, sambung lagi part yang lain, sambung lagi part lain, itu selama 2 minggu berturut-turut. Nah, yang bagian itu saya masih ingat banget, ini tuh 3 hari cuma nyetak bagian ininya aja, ya, yang tengah ini. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah hasil peta yang sudah dibuat ke dalam 3D printer, kayak gitu. Ya. Nah, jadi kan ini putih, terus ini masih ada celah-celahnya. Ini belum saya padetin, sebenarnya bisa padet pisan gitu ya. Cuman waktu itu belum saya padetin. Nah, terus kemudian menampilkan informasinya itu saya pakai ini. Jadi ini deep kamera ya, deep kamera. Terus saya pasang di dalam proyektor ya. Terus kemudian ini dia menggunakan Unity. Jadi saya buat per layernya, ada layer waktu itu memetakan kesesuaian lahan terhadap bawang dan lain sebagainya ya, sayuran kayak gitu. Nah, ini adalah contoh konfigurasi ketika ini men-setup untuk mendeteksi men-setting si proyektornya ya. Nah, ini adalah yang ini proses untuk yang gambar yang ini itu adalah proses untuk mendeteksi tepinya ya, mendeteksi tepi ya, mendeteksi tepi, mana bagian tepinya, sehingga nanti petanya akan ditampilkan seperti ini. Nah, bagus Pak? Nah, jadi ini adalah kesesuaian lahan. Oh, daerah sini yang sesuai untuk tanaman cabai, yang warna kuning ini kurang sesuai kayak gitu ya. Ada yang warna merah itu tidak sesuai kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu penelitian saya terkait projection augmented reality kayak gitu ya. Nah, ada juga yang dia menggunakan head-mount display. Nah, ini juga ini menggabungkan antara augmented reality ya dengan dunia nyata. Jadi ini adalah salah satu penelitian di lab saya ya. Jadi ini adalah bagaimana kita menggunakan augmented reality. Oh, kalau yang ini virtual reality sih, menggunakan VR untuk apa? Untuk belajar ski seperti itu ya. Jadi ini ada software ski simulator. Terus kemudian di sini adalah center gravity. Nah, center gravity ini ada satu kajian bahwa center gravity pemain ski profesional itu berbeda-beda ya. Nah, kalau misalkan si yang novice itu mau belajar ski, bagaimana caranya pro bermain ski, maka center gravity-nya harus sama antara yang pro dengan yang si user, ya, si orang awam itu. Makanya ini alatnya, ini saya sendiri ya. Jadi ini alatnya kita pakai seperti ini. Ya, ini adalah ski simulator. Terus kemudian ini adalah displaynya. Jadi kita seolah-olah berada di dalam si dunia maya untuk bermain ski. Nah, orang yang ada di sini itu adalah orang yang secara algoritma dibuat sebagai pro ski, ya. Jadi kita harus ngikutin gerakan si ini, ya gitu. Intinya kayak gitu, ya. Jadi itu adalah pemanfaatan augmented reality. Nah, ini adalah salah satu ski simulator yang ada di labnya seniornya kami gitu ya. Jadi ini ada di Koike Labo. Koike Lab itu di Tokyo Institute. Pokoknya ini. Nah, alat ski simulator ini dia cuma ada 3 di Jepang. Nah, salah satunya ada di si Koike Lab ini.
Nah, ini beberapa kolaborator kita ya. Jadi untuk mengakomodir atau menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia virtual. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sebelum kita mau masuk tanya, ke Pak. contoh-contoh yang lain. Enggak? Pak, kalau misalkan augmented reality itu apakah ada batasannya, Pak? Kayak itu kan dari tadi contoh-contohnya itu ada medianya gitu, Pak. Ada media datarnya. Apakah bisa tanpa menggunakan media gitu, Pak? Kayak di Iron Man gitu, Pak? Nah, kalau batasan-batasannya, kalau menurut saya tadi itu pasti ada medianya. Kenapa? Karena kan tadi balik lagi ke si taksonominya. Ya, coba. Saya ini stop sharing dulu. Nah, balik lagi ke taksonomi yang tadi. Nah, si taksonomi ini ya, nah, ya. Nah, jadi si taksonomi ini kita bisa lihat bahwa, nah ini si augmented reality system ini bisa dia disimpan di dalam wearable device, bisa juga non wearable device, ya. Nah makanya di sini ada alat-alatnya kayak helm, kontak, headset dan lain sebagainya. Nah terus di sini juga ya, di sini juga kelasnya, oh enggak, di sini, nah di sini ya bisa dia spektakel, bisa visor, bisa Google, bisa helmet, headset, terus kemudian bisa tablet, smartphone, surface, dan lain sebagainya. Jadi augmented reality ini selalu pakai alat, ya, selalu pakai alat. Jadi meskipun dia projection ya ini projected. Nah itu semuanya ada alatnya. Nanti beda dengan hologram. Kalau hologram si alatnya itu bukan seperti augmented reality. Kan kalau augmented reality mau menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya. Nah, sedangkan hologram mah menarik. Jadi apa ya bedanya teh? Si hologram itu mah, jadi dia berdiri sendiri, independen gitu, ya, independen meskipun sama-sama menghadirkan objek dari virtual, benda virtual, benda maya ke dalam benda nyata gitu. Tapi kalau hologram dia bisa berdiri sendiri. Nah kalau yang ini nggak bisa ya. Kalau augmented reality dan virtual reality, jadi tetap harus menggunakan alat kayak gitu ya. Nah alatnya itu ya tadi bisa glasses, bisa apapun itu ya. Nah, contohnya ini kontak lens, helmet, terus kemudian ya ini, terus ada smart glasses, terus kemudian ya ini ada projection augmented reality ya, augmented reality spasial, terus ada juga cap. Ini juga sama. Cap ini dia punya display. Ini dia punya display, terus si layar display ini memproyeksikan suatu benda dari dunia maya ke dalam dunia nyata. Kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan augmented reality. Saya cukup pertanyaan lain? Atau masih mau bingung? Apa bedanya augmented reality, kalau virtual emang belum saya bahas ya, baru augmented reality. Kalau ini Pak, kan dulu tuh ada tuh kacamata 3D bioskop tuh. Kayak Google Cardboard ya? Iya. Iya kan? Ada yang kacamata warnanya, ada yang dia merah satu, biru satu kan? Betul dah ya, Kalau kayak gitu salah tuh. yang itu kan? Kalau itu Nah, apa tuh masuk ke IR kah? itu sebenarnya masuk sih. Itu kan masuknya konsep yang ini, yang augmented reality glasses. Hanya saja glasses sebenarnya Cardboard itu teknologi murah ya, teknologi murah, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena sampai saat ini jadinya tidak berkembang kan ilmunya. Itu bukan ke AR, tapi bentuknya lebih ke PR sih sebetulnya masuknya ya. Kalau yang itu, cuman kalau saya sendiri ya, kalau saya mendefinisikannya kayak gini. Kalau misalkan augmented reality, itu si dunia mayanya, benda objeknya dari dunia maya kita hadirkan ke dunia kita. Sedangkan kalau misalkan virtual reality menggunakan Google Cardboard dan lain sebagainya, itu seolah-olah kita berada di dalam situ gitu.
Jadi sudut pandangnya itu berbeda, nah, gitu ya. Pernah nonton film 3 dimensi yang dia menggunakan kacamata di bioskop? Saya kayaknya pernah tapi lupa. Pernah Pak. Nah, itu kan seolah-olah sudut pandang kita tuh kita ada di dalam situ kan, kayak gitu. Jadi beda apa? Beda point of view sih. Kalau misalkan augmented reality ini bisa dengan dia sudut pandangnya teh sudut pandang mata biasa, bisa juga sudut pandangnya teh eagle eye-nya. Eagle eye teh dari atas kita ngelihat gitu, ngelihat si objeknya. Nah, kalau virtual reality menggunakan kacamata yang itu tuh apa ya? Kayak seolah-olah kita teh ada di dalamnya gitu ya. Jadi harus dicoba sih emang, kalau misalkan dijelasin doang mah nggak akan kebayang kayak gimana kayak gitu ya. Cuman kalau yang smart glasses ini sebenarnya lebih ke kayak alat bantu. Alat bantu misalkan ya. eh, pernah pernah nyoba navigasi menggunakan AR nggak? Nggak pernah ya. Coba. Ada videonya. AR navigasi. AR navigation. Ini yang sederhana aja ya. Kita bisa pindahkan, stop dulu. Nah, ini ya contohnya yang ini aja. Nah, ini adalah navigasi menggunakan AR. Nah, ini kan berarti menghadirkan objek maya ke dalam dunia nyata kayak gitu ya. Terus kita mau kemana? Kayak gitu. Terus, nah, nanti kita ikuti aja. Nah, yang putih ini plant detection. Nah, ini adalah salah satu solusi kalau misalkan kita mau mencari navigasi tapi di dalam ruangan, ya. Nah, kalau di luar ruangan kan kita bisa menggunakan map ya. Nah, tapi kalau di dalam ruangan itu nggak bisa kita menggunakan fitur Google Maps. Kenapa? Karena misalkan hotel, namanya nu gede, Pullman lah yang di dekat gedung sate. Kalau misalkan kita navigasi sampai ke Pullman mah kita bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan si map. Tapi kan kalau di dalam mah Pullman itu cuma satu titik. Kalau misalkan beberapa titik juga cuma lobby sama lapangan. Tapi kalau untuk indoor navigation, nah itu kita bisa memanfaatkan AR juga. Nah, ini beda tipenya dengan si kacamata ya. Kacamata itu masuknya kategorinya ke VR, yang kacamata yang 3 dimensi itu ya. Nah, misalkan ini kalau yang VR ya, HoloMap. Ya. Nah, ini seolah-olah kita ada di rotate the whole map. Now I'm going to zoom it back out. And you can move the map around inside the view by using tab and hold to drag. Nah, ini mah masuknya Pretty nice pada UI, very functional and easy to use. Let me see how far we can zoom in. I'm going to go as big as I can and check out the detail. Now the graphical quality is not great on this. You get a feel for what you're looking at and you can see some detail, but it's nowhere near as good as some of the other 3D holograms we've seen. You can also add layers to the map. You can add in a Twitter overlay, check out the local weather, and see what the current traffic looks like. To check out another. Nah, jadi kalau misalkan augmented reality mah kita interaksinya masih di dunia nyata, tapi kalau virtual reality mah kita si
interaksinya udah totally di dalam dunia virtual kayak gitu. Kan kalau misalkan ini yang Holomaps ini, kita udah nggak bisa lihat sekitar kita, ya. Kita cuma bisa lihat ya ini saja, ya, lingkungan yang ada di dalam si petanya, kayak gitu. Nah, Another sama city. seperti objek kacamata 3 dimensi, kayak gitu. Oke, pertanyaan lain atau mau didiskusikan yang lain? Mangga. Ada nggak yang niat skripsinya mau bikin augmented reality? Niat mah ada, Tidak. Pak. Ya nggak ada, cuman belum tahu mau apa gitu. Teknologinya mahal gak sih Pak kalau AR VR? Enggak sih. Kayak yang penting kalau misalkan di AR ya, kalau misalkan menggunakan smartphone dan lain sebagainya, yang penting smartphone-nya itu mendukung Air Foundation, ya. Jadi ada list smartphone yang mendukung smartphone AR. Nah, jadi ada perangkat-perangkat yang sudah didukung oleh AirCore ya. Nah, selama kalian bisa mempunyai perangkat yang sudah mendukung AirCore, itu udah aman, udah bisa menggunakan augmented reality ya. Kecuali kalau misalkan kajiannya mau ke projection, kalau projection sih ya butuhnya cuman Kinect, Kinect kan sekitar 1,5 juta itu dapat. Terus kemudian paling mahalnya di proyektor. Tapi kalau misalkan mau bikin augmented reality biasa, itu dengan HP biasa aja cukup kayak gitu. Nah di sini kalau misalkan mau ngecek HP kalian itu ini enggak support nggak dengan AirCore, nah kali. Masih ke PPT Pak, share Iya screen ya tadi. bentar. Oh, Iya bentar. Nah ini adalah kalian tinggal cek di sini. Ini ada alatnya. Ini adalah perangkat nih, ya. Jadi perangkat yang didukung AirCore. AirCore ini artinya kalian bisa menggunakan AR dan VR semaunya kalian kalau misalkan kalian punya alat ini. Nah, di sini ada tuh, ya. Nah, kalau dia misalkan ini Asus ROG Phone, dia tidak mendukung Depth API, berarti kita tidak bisa menggunakan deep sensor kamera kayak gitu. Nah, kalau yang sudah ditulis mendukung Depth API, itu kalian udah bisa menggunakan deep kamera di handphonenya gitu, udah support bisa mendeteksi ketebalan, ketipisan dan lain sebagainya berkaitan dengan namanya disebutnya surface lah, surface kayak gitu. Ya, ini Asus semuanya ada di sini. Tuh, Fujitsu, Google, ya. Nah, rata-rata kalau Google karena teknologinya ini nih Google Pixel 7 ini sudah mendukung semuanya ya. Jadi mendukung banyak resolusi tekstur, GPU 10,80 pixel, mendukung Depth API dan kayak gitu ya. Ini juga tuh Nokia ya. Terus kemudian Huawei, terus Infinite Mobile kayak gitu ya. Nah, kalau kalian punya ya Lenovo dan lain sebagainya ya itu udah. Nah, selama apa versi HP kalian ada di sini, itu kalian bisa gunakan untuk eksperimen augmented reality kayak gitu. Ya. Tuh, Realme ada semua. Samsung. Nah, tapi nggak semua jenis ya. Maksudnya nggak semua Samsung yang terbaru itu mendukung AirCore. Ada juga yang paling baru tapi tidak mendukung AirCore itu ada. Tuh, Samsung mah hampir udah semuanya sih. Samsung, ya, ada semua di sini. Jadi kalian tinggal cek aja nanti HP kalian mendukung atau tidak. Kalau misalkan mendukung, ya berarti kalian udah bisa langsung pakai ini. Nah, manfaatnya kalau misalkan di sini sudah mendukung AirCore, kalian bisa bikin
kolaboratif AR. Nah, misalkan ini main tic-tac-toe, tapi langsung menggunakan si handphone. Shine, 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 let me open your eyes. Oh, every time, yeah, I feel so alive. We're going bam, 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 yeah, I know who I am. We're gonna dance, 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 every chance that we can. Nah, jadi gini si collaborative augmented reality ini ya. Nah, si collaborative augmented reality ini, jadi antara device yang satu, device yang ini, dengan device yang ini, sama-sama menampilkan satu objek bersama-sama gitu. Terus kemudian, kalau misalkan si orang yang satu memanipulasi objek tersebut, maka yang ditampilkan di layar si orang kedua juga objek yang hasil modifikasinya. Artinya apa? Artinya kita bisa main game di sini menggunakan augmented reality kayak gitu ya. Nah, jadi ini tuh hanya terlihat di handphonenya si pengguna dua ini. Nah, kalau misalkan ada orang ketiga mau nonton, tinggal join ke roomnya aja. Terus nanti orang ketiga bakal ngelihat apa yang terjadi di sini kayak gitu. Ya. Ini saya sekarang lagi penelitian tentang ini. Jadi maksudnya saya pengen kalau si peta saya itu, ketika saya modifikasi peta, orang lain yang masuk di dalam satu room saya, itu sama-sama bisa melihat si peta yang saya modifikasi kayak gitu. Tapi rada hese ngodingnya, jadi saya belum beres ngodingnya. Jadi kalau bisa nanti saya tunjukkan ke kalian ya. Jadi masih ada error. Kalau ini kalau misalkan sekarang sih tahapannya sudah kayak bisa bikin room. Jadi antara satu device dengan device yang lainnya sudah bisa satu room. Tapi kalau untuk manipulasi petanya itu masih butuh PR lah. Kayak gitu. Ini ada anak bimbingan saya yang sedang ngerjain itu juga. Jadi saya sama-sama lagi neliti gitu. Maksudnya. Jadi dia udah nggak punya ide, saya kasih idenya, coba kamu pelajari ini, terus saya kasih codingnya punya saya setengah, terus biar dia ngembangin. Nah, ini saya belum tahu nih semester ini dia belum bimbingan. Terus saya kan sekarang baru pertemuan ke-5 ya, jadi belum bimbingan. Kayak gitu. Seru sih augmented reality ya, dunia AR sama dunia VR. Ya, gitulah. Cuman kalau misalkan yang saya bilang tadi dari awal malah ya pertemuan. Kalau misalkan kita belajarnya AR, terus kemudian bentuknya ceramah kayak gini, saya juga agak sedikit bingung sebenarnya. Bingung teh kalau AR VR mah mendingan harus langsung dipraktekkan gitu, enaknya mah. Gitu. Nah, Kalau boleh tahu lagi? Pak, tadi ngodingnya pakai bahasa programan apa Pak? Unity, pakai Unity. Unity mah pakai berarti C#. C#. Nanti pakai C#. Dan sebetulnya di GitHub itu sudah banyak coding-coding dukungannya ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngulik sebenarnya dari sumber yang dari GitHub juga bisa sih sebetulnya. Nah, gitu. Ini banyak. Tertarik lah. Soalnya saya ini kurang nih mahasiswa bimbingan yang soal augmented reality dan virtual reality ya. Padahal bisa explore banyak loh. Misalkan kayak gini ya, ada yang kerja atau punya teman WO nggak? Nah, WO itu bisa loh di augmented reality kan. Jadi kalau misalkan milih paket WO, itu nggak perlu kayak kan kadang kita tuh nggak tahu ya kalau di ruangan ini bagusnya dia menggunakan background atau backdrop warna apa kayak gitu kan. Nah, kalian kalau misalkan memanfaatkan augmented reality, tinggal kalian deteksi kayak dinding kayak gitu, dinding, terus disorot, terus tiba-tiba, oh saya ganti nih backdropnya mau warna ini, karangan bunganya mau kayak gitu, itu dimodif, itu kan bisa jadi itu bagus, bener nggak? Terus lagi kayak furnitur, ya, kayak furnitur misalkan
oh saya mau desain interior nih, ruangan ini mau dibuat santai. Nah, kita daripada kita coba-coba, kira-kira kursi ini bagus nih di ruangan ini, ya kita kayak buat aja augmented reality, ngedeteksi satu ruangan, terus munculkan jenis kursi, kursinya kita bisa ganti-ganti kan gitu. Itu kan cukup untuk level di skripsi S1 itu cukup banget kalau menurut saya. Gitu. Oh iya, ini kalian semester berapa? 7 berarti ya? 7 Pak. Udah masuk kuliah PSTA. Udah Pak. Nah, kalau udah masuk PSTA, berarti udah punya kelompok keilmuan sendiri ya? Udah Pak. Alhamdulillah sudah. Ada nggak yang masuk KKC? Ngambil augmented reality ada nggak? Nggak ada ya? KKC-nya ada sih Pak, tapi KKC-nya ada Pak. kayaknya nggak. Terus ngambil apa? Kang Joy itu KKC Pak, IoT Pak. IoT. Oke. Terus apa lagi? Ada yang sama saya nggak? Nggak ada ya? sepertinya tidak ada Pak. Alhamdulillah. Soalnya bingung kalau sama saya kalian mau bimbingan kapan. Kalau saya kan waktu kosongnya itu selalu jam 9 sampai jam 1 siang. Jadinya. Tapi KKB ada kan? KKB. Ada yang KKB KKB? ada Pak, banyak Ada malah. Pak. Ah, bagus. Kalau KKA? Ada juga Pak. Ada juga. Sebenarnya semua kakak ada lah ya. KKE nggak ada Pak. Wah, masa? Kenapa? Tidak tahu Pak. Ya udahlah. Kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Semoga PSA-nya lancar. Jadi Amin. ya tergantung sih. Tergantung kita proksinya ya. Tergantung proksinya apa. Yang penting tujuan proksi adalah kalian bisa menemukan kira-kira tema yang cocok untuk kalian itu apa. Itu aja sih sebetulnya. Jadi sampai nanti kalau bisa mah, kalau misalkan di proxy kalian udah tahu mau bikin apa, kalian tuh bisa kayak curi-curi start, terus kayak bisa bikin apa, skripsinya itu mulai dari sekarang, semester 7. Jadi kalian semester 8-nya itu lebih ringan, kayak gitu. Jadi cepat-cepat settlekan gitu. Kalau misalkan pembimbingnya udah settle, oh, oke, kamu temanya ini aja, itu langsung kerjain aja bab 1, bab 2 lah setidaknya gitu. Sampai awal bab 3 kayak gitu ya. Tapi Pak, boleh cerita sedikit Pak dari Boleh. saya itu. Kalau mau buat apanya mah gampang nih Pak, tapi kan harus divalidasi. Nah, kalau dari Bapak ada tips dan trik ya buat validasiin ide saya gitu ke orang-orang Pak? Kalau validasi itu kan bisa pakai toolsnya Javelin Board dan lain sebagainya, diajarin kan di RPL. Tapi kalau misalkan untuk skripsi, sebenarnya validasinya itu kalau itu tergantung dari kelompok keilmuan ya. Jadi kalau misalkan si dosennya itu sudah setuju, maksudnya kayak, oh ini bobotnya segini nih, oh kamu bobotnya kurang, kamu bobotnya harus ditambah, atau mungkin datanya yang harus ditambah, itu tergantung dari dosennya. Karena dosen-dosen ini sudah dikumpulkan sama saya ya, dikumpulkan terus kemudian saya buat satu persepsi semuanya bahwa levelnya itu meskipun angkanya beda-beda, tapi levelnya harus sama segini kayak gitu. Ya jadi sebenarnya sih tergantung balik lagi ke dosennya. Karena nanti standarnya bakal beda-beda. Mungkin antara KKA, KKB, KKC, KKD dan lain sebagainya itu pasti bakal beda si skopnya. Tapi kalau misalkan kita nilai bobotnya itu bakal sama aja. Jadi balik lagi ke dosennya. Nah kalau misalkan kita mau memvalidasi diri kita sendiri, kalau menurut saya sih paling simpelnya kayak gini. Ketika kita bikin aplikasi, ya aplikasi tersebut harus mau digunakan minimal oleh diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan tipenya public ya, public software, terus kita tanya diri kita sendiri, kita mau nggak pakai aplikasi itu? Kalau misalkan mau, ya berarti orang lain juga ada kemungkinan mau. Tapi kalau si developernya sendiri nggak mau pakai software itu, gimana orang lain mau? Kayak gitu. Jadi kayak misalkan game dan lain sebagainya, itu kayak bikin aplikasi game itu kayak bikin aplikasi yang menurut kita tuh menarik itu dulu aja. Nggak usah mikir kemana-mana dulu. Nah kalau misalkan sudah, nah
baru dikembangkan sesuai dengan preferensi usernya. Nah, gitu. Nah, sekarang apa ya kalau untuk skripsi mah? Kalau untuk skripsi mah yang penting mah kalau saya skripsi mah yang penting mah kalian case-nya ada, terus menerapkan metode, terus hasilnya apa kayak gitu. Metodenya bisa berupa apapun pendekatannya. Ya. Itu S1 itu cukup segitu. Jadi kalau misalkan kalian nyari tema yang belum pernah ada, ya salah. Itu bukan untuk level S1, itu untuk level S3. Kayak gitu. Jadi kalau untuk level S1 itu adalah menerapkan atau mengimplementasikan metode. Misalkan kayak gini. IoT nih, kita mau bikin, ini yang IoT siapa? Joy. Ya Pak, Iya, Kang Pak. Joy. Kang Joy. IoT untuk apa? Rencananya. Itu Pak, nanti unitnya kayak buat data monitoring produk Pak. Ya nanti Unitnya produknya data tuh monitoring produk. Nggak kebayang sama saya. Apa parameternya? ya nanti apa ya? Jadi ini bekas dari proyek saya Pak di PLC, cuman jadi dikembangkan jadi ke apa ya? Monitoring gitu ke software gitu. Jadi ini produknya tuh kayak palet kayu Pak. Nanti masuk ke kayak ke pemanas gitu Pak setelah di painting gitu. Nah, nanti ada muncul parameternya di situ. Nanti dia ada syarat nggak boleh terlalu lama dan terlalu sebentar gitu. Jadi ada beberapa produk masuk ke conveyor. Nah, nanti per produknya tuh nanti di timer Pak gitu. Nah, nanti ini outputnya nanti apa reject atau enggak gitu. Oke, ya itu misalkan salah satunya berarti untuk monitoring kematangan si produknya ya, kalau nggak salah. Nah mungkin parameternya suhu, waktu dan lain sebagainya kayak gitu ya kalau painting mah. Ya, betul Pak. Seberapa kering catnya nantinya gitu merenya. Iya Pak, masih bisa melebar ke situ Pak. Iya, ya apapun itu ya. Jadi kalaupun itu oke lah IoT diterapkan untuk di situ. Nah, kalau misalkan di perusahaan A ini belum ada nih sistem kayak gitu. Nah, terus kemudian di perusahaan B sudah ada. Nah, yang A ini mengadopsi atau mencontoh dari yang B. Itu udah cukup untuk jadi skripsi kalian sebetulnya. Jadi kayak misalkan SCM di PT A, terus kemudian dengan metode yang sama kalian pakai SCM di perusahaan B, itu juga udah cukup buat skripsi mah. Kayak gitu ya. Jadi novelty-nya itu adalah penggunaan metode, beda-beda kasus, beda-beda tempat penelitian, itu udah cukup. Kayak gitu. Jadi jangan nyari yang rumit-rumit, nggak pernah ada itu jangan. Itu mah urusan S3, nanti kalau kalian udah S3 boleh kayak gitu. Nggak usah. Ya, jadi sama aja. Contoh kayak gini. Oke, media pembelajaran fisika. Nah, sekarang mah diganti media pembelajaran biologi gitu. Padahal kelas yang sama itu boleh kayak gitu. Nah, ya. Jadi jangan dibuat sulit lah skripsi mah, ya. Terus kemudian kayak gini. Parameter untuk penanaman menggunakan IoT untuk apa? Menanam kangkung misalkan. Oh, sekarang kangkung udah nih. Ya udah, berarti ke depan mah kita ganti sawi, kita ganti bawang kayak gitu. Kan beda komoditas, beda perlakuan. Nah, itu adalah novelty S1 gitu. Ya. Jadi kalau misalkan nanti S2 kayak gimana? Kalau nanti kalian minat S2, nanti yang harus kalian temukan adalah rekomendasi. Ya, rekomendasi. Jadi ini tuh sistemnya menghasilkan apa, terus untuk perbaikannya rekomendasinya apa, kayak gitu. Jadi itu untuk S2. Nah kalau S3 menciptakan sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah ada, kayak gitu. Seperti tadi contoh sayanya, tema penelitian saya itu belum pernah ada, yaitu apa, membuat sistem informasi geografis tapi menggunakan game engine, kayak gitu. Karena sebelumnya mustahil dibuat
sistem informasi geografis dengan menggunakan game engine. Karena apa? Karena tidak punya yang namanya spasial atau koordinat sistem. Nah, saya memanfaatkan atau menggabungkan si API yang dia memiliki koordinat sistem, terus di-coding, terus dimasukkan ke dalam si Unity. Sehingga apa? Unity teh bisa dibuat untuk membuat sistem informasi geografis. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa main game, tapi petanya adalah peta asli. Contohnya kalian main GTA, tapi di Bandung gitu, di Braga, itu mungkin banget. Kayak gitu. Itu kan belum pernah ada. Nah, itu level S3. Jadi kalau misalkan kalian nyari S1 tapi yang belum pernah ada, itu ketinggian. Kayak gitu. Ya, nanti aja ada waktunya. Gitu ya. Oke, ada yang mau di-sharing lagi? Kalau tidak ada, ini babak pertama sudah hampir selesai ya, 42 menit. Saya sambil monitoring live score di device satunya lagi. Nah gitu, sigana mah menang bersama deui ya mah, namun babak ke-1 masih 0-0. Oke, saya tutup ya. Nanti absennya saya penuhin. Karena ada yang keluar masuk ya tadi. Jadi kalau di online mah susah untuk absen di akhir. Karena apa? Karena biasanya ada yang masuk, ada yang keluar gitu ya. Jadi nanti absennya saya penuhin aja. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Tutup ya.